Ya, silakan. Baik Ustadz, syukron. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi nih hari ini, dan saat ini yang akan menjadi gurunya itu adalah Syakila Fismi, lalu ada Syifa, dan juga ada Tita Nurul Amalia. Untuk ini penampilannya urut ya. Lalu ada untuk observernya ada Rati hadir? Rati. Oke. Lalu ada Sarah, hadir Sarah? Hadir. Oke, dan terakhir observernya ada Nuraziza. Hadir. Oke. Boleh dipersiapkan juga ya observer formnya. Nah, untuk penampilan pertama itu dari saya sendiri, Syakila. Saya butuh bantuan teman-teman. Saya minta tolong ke Feti. Feti, apakah Feti bisa untuk menghitung waktunya 25 menit ketika saya tampil? Oh ya, bisa. Oke, syukran Mbak. Oke, sebentar, saya ini dulu ya. Bagikan, mulai berbagi, bagikan sekarang. Oke, apa sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, bisa dimulai Mbak dari sekarang. Oke, 25 menit dari sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggak nih anak-anak semuanya? Masih. Harus. Bu. Setelah sholat asar itu kita harus semangat. Nah, selanjutnya kita akan belajar sambil bermain nih. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Nah, Ibu akan menunjuk salah satu orang. Coba siapa ya yang hari ini akan memimpin doa? Arsi. Arsi ada? Arsi. Halo. Arsi. Arsi. Oke, kalau tidak ada Arsi, Ibu ingin menunjuk Anissa Alfat. Ada Anissa Alfat? Halo Anissa Alfat. Sudah masuk belum nih? Kok tidak ada suaranya ya? Halo. Tidak ada juga. Oke, baiklah. Ibu ingin dipimpin doa oleh Titan. Ada Titan? Titan, suara Ibu sampai? Halo anak-anak? Sampai, Bu. Aku aja, Bu. Oh, boleh. Sampai, Bu. Feti nih luar biasa, langsung mengajukan diri. Oke, dipimpin doa oleh Feti ya. Oke, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Feti. Nah, untuk teman-teman lainnya, nanti di pertemuan yang akan datang ketika Ibu tunjuk untuk memimpin doa, harus siap ya. Kita sekarang melatih kepemimpinan diri, oke? Oke, Bu. Selanjutnya, pintar. Selanjutnya di sini, Ibu sebelum masuk pembelajaran kita hari ini nih, di kelas 6, Ibu mau mengabsen dulu ya. Ibu absen coba nih. Kita kan sekarang masih daring nih. Coba, ada nggak nih anak-anaknya? Alma, ada Alma? 3 kali tidak menjawab, Ibu anggap Alpa ya. Hadir, Bu. 1. Oke, Anissa Nurahma.
Oke, Anissa Alfat. Anissa Hadir, Alfat. Bu. Oke, Hadir, Arsi. Bu. Arsi. Hadira, Hadira. Aulia, Aulia. Aulia Fahriza Hasanah. Ada tidak nih? Ibu hitung ya. 3, 2, 1. Oke, lanjut. Dita. Dita ada? Dita. Oke, Ibu Belum hitung. hadir, Bu Guru. Belum hadir. Aduh, jam berapa ini? Oke, kita lanjut dulu. Feti. Ada Feti? Feti tadi ada. Ada, Bu. Ya, yang mau mimpin doa. Oke. Indah. Indah ada? Hadir, Bu Guru. Asik, pintar. Lukman ada Lukman? Lukman, 3, 2, 1. Oke, Hang. Nabila, Nabila Aulia. Ada Nabila? Nabila. 3, 2, 1. Hangus lagi. Ibu tandai ya. Nur Ajijah. Nur Ajijah. Oke, Rati. Rati. Hadir, Ibu. Oke, Sarah. Hadir, Bu. Syifa. Ada Syifa. Titan. Titan. Hadir, Bu. Oke, lanjut. Zulfa, terakhir. Ada Zulfa? Oke, nice. Oke deh. Nah, semuanya sudah hadir nih. Ada beberapa yang belum hadir, nanti akan Ibu tanyakan. Kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar apa, anak-anak? Ayo apa? Apa nih? Sudah terlihat nih di sini? Gerhana, betul. Gerhana. Gerhana matahari dan bulan. Sebelumnya, kita udah pernah belajar nih mengenai tata surya dengan Ibu Syakilah, ya enggak? Coba, planet ketiga yang dekat dengan matahari, planet apa? Ayo, planet apa? Bumi. Oh, wah, siapa tadi yang jawab? Siapa yang jawab? Oke, nanti dapat bintang dari Ibu ya. Oke, kita lanjut. Apa sih yang perlu dipersiapkan di sini? Yang pertama, yang perlu anak-anak persiapkan adalah buku, tulis, dan alat tulis. Jadi, di depan kalian harus sudah ada buku dan pensil atau pulpen, oke? Selanjutnya adalah buku paket tematik kelas 6, tema 8 ya. Nah, dipersiapkan dulu nih. Setelah itu, Ibu akan memberitahu tujuannya apa sih Ibu belajar ini? Jadi, siswa dapat menjelaskan kembali proses terjadinya gerhana matahari dan bulan dan menyebutkan dampaknya terhadap lingkungan. Oke, udah siap nih belajar mengetahui apa sih itu gerhana? Udah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Kita mulai. Matahari dan bulan itu sama-sama benda langit. Matahari memiliki ukuran 400 kali lebih besar daripada bulan. Jadi bisa dilihat seperti ini ya. Matahari itu besar sekali dan bulan itu kecil. Nah, jarak antara matahari ke bulan jika posisi bulan ada di tengah-tengah, yaitu di antara bumi dan matahari, itu adalah 1196. Salah, Ibu salah baca. 1.196.000 kilometer. Wow, jauh. Lalu bagaimana Bu kalau posisinya bulan yang di ujung, bumi yang di tengah? Nah, jaraknya adalah 1.796.000 kilometer. Jadi itu ya jarak antara matahari dan bulan. Nah, ini juga yang akan membuat kita jadi mengetahui apa itu gerhana. Kenapa sih Bu? Kok bulannya pindah-pindah Bu? Nggak tetap. Jadi
Bulan itu kan mengelilingi bumi. Oke? Ada yang tahu bulan itu apanya bumi? Ayo, bulan itu apanya bumi? Satelitnya bumi. Bulan. Betul, bulan adalah satelit alaminya bumi. Nah, bulan itu tidak selalu berputar seperti lingkaran. Terkadang dia berputarnya lonjong. Nah, karena itu ada yang jaraknya panjang dan ada yang jaraknya pendek. Ketika jaraknya pendek atau lebih dekat kepada bumi, namanya perigi. Ketika jaraknya panjang atau lebih jauh daripada bumi, namanya apogi. Gitu. Oke? Nah, terus gerhana apa, Bu? Kok tahu-tahu ada gerhana? Jadi, gerhana itu merupakan salah satu fenomena alam yang melibatkan benda langit dan tata surya. Nah, perbedaannya apa nih gerhana matahari dan gerhana bulan? Ibu mau minta tolong ke siapa ya? Titan. Ada Titan? Coba Titan baca apa itu gerhana matahari. Titan. Ya, Bu. Halo. Oke. Nice. Boleh dong dibacakan apa sih gerhana matahari? Coba kasih tahu Gerhana teman-teman. matahari, suatu keadaan di mana bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga menyebabkan sinar matahari ke bumi itu terhalang. Nice, good girl. Oke, Titan tunjuk satu orang untuk membacakan gerhana bulan. Nabila. Coba siapa nih yang... Oke, Nabila. Nabila, are you there? Bila. Oke, Bila. Coba boleh dibacakan apa sih gerhana bulan? Coba dikasih tahu teman-teman. Gerhana bulan adalah suatu fenomena langit ketika sebagian atau seluruh permukaan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Wow, wah pintar ya. Pada bacanya pinter-pinter nih. Oke. Bu, gimana sih gambarannya? Aku masih bingung. Oke, Ibu gambarkan. Jadi gini, ini adalah gerhana matahari. Posisinya bulan itu ada di tengah-tengah, di antara bumi dan matahari. Lalu ada yang namanya garis bantu. Yang warna kuning ini adalah garis bantunya. Di antara gerhana ini ada yang disebut dengan yang warna hitam tuh. Nah, itu yang warna hitam, ada juga yang warnanya lebih putih. Yang warna hitam apa sih namanya? Namanya adalah umbra. Yang warna hitam adalah umbra. Umbra itu adalah titik inti dari bayangan. Lalu yang warnanya lebih putih itu adalah penumbra. Penumbra itu adalah bayangan yang ada di samping-sampingnya. Jadi warnanya dia lebih terang daripada si umbra gitu. Selanjutnya, bagaimana yang namanya gerhana bulan? Gerhana bulan itu posisinya kebalik aja kok. Jadi yang di tengah itu bukan bulan lagi, tapi bumi yang ada di tengah. Jadi posisinya matahari, bumi, dan bulan. Ini juga sama, ada yang area lebih gelap dan ada area yang lebih terang. Terang itu bukan berarti terang sinar matahari ya. Mereka sama-sama memiliki bayangan, hanya saja bayangannya lebih terang. Nah, yang hitam ini tadi namanya apa? Yang jadi inti bayangan siapa? Umbra, betul. Lalu bayangan yang lebih terang namanya apa? Apa namanya? Penumbra. Penumbra. Wah, anak-anak ibu di kelas 6 ini pada pintar-pintar ya. Wow. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa aja sih dampak dari gerhana matahari dan gerhana bulan. Ibu mau menunjuk lagi nih. Ayo siap-siap ya. Siapa ya yang mau ibu tunjuk? Coba Arsi. Oh, Arsi. Ada? Arsi ada? Oh, Arsi tidak ada nih.
Oh, ada. Oke, alhamdulillah. Coba Arsi bacakan apa sih dampak dari gerhana matahari? Apa aja dampak dari gerhana Dampak matahari? dari gerhana matahari itu yang pertama itu pasang dan surut air laut. Yang kedua, penurunan suhu. Yang ketiga, terhalangnya cahaya. Yang keempat, kerusakan mata jika melihat secara langsung. Oke, jadi ketika terjadi gerhana matahari, anak-anak jangan melihat gerhananya secara langsung ya. Kita membutuhkan kacamata khusus, kacamata yang gelap agar mata kita tidak rusak. Nanti kalau kita melihat secara langsung, kita matanya bisa mengalami kebutaan. Tidak ingin kan matanya menjadi buta? Ayo, siapa yang mau? Ada yang mau menjadi buta? Tidak. Oke. Jadi jangan sekali-kali ya melihat gerhana matahari dengan mata telanjang atau tanpa menggunakan kacamata. Oke? Anak-anak bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Coba Arsi tunjuk satu orang untuk membacakan dampak dari gerhana bulan. Siapa ya? Siapa ya? Ini Ajiz. Ajiz, Nuraja. Ada, Bu. Oke, ayo coba dibacakan, Nak. Apa aja sih dampak dari gerhana bulan? Dampak dari gerhana bulan itu ada 4, Bu. Yang pertama, banjir rob. Yang kedua, malam hari terasa lebih gelap. Yang ketiga, melihat langsung tidak akan merusak mata. Yang keempat, nyamuk mungkin akan bertambah banyak. Oke, terima kasih Ajijah. Nah, di gerhana bulan ini, dia itu kebalikannya dari gerhana matahari ya. Anak-anak boleh kalau mau melihat langsung gerhana bulan karena tidak akan menyebabkan kebutaan ataupun merusak mata. Dan pada saat terjadi gerhana bulan, malam itu akan sangat gelap. Bahkan nyamuk mungkin akan bertambah banyak. Gitu. Anak-anak bisa mengerti? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita latihan yuk. Apa tuh password jawabannya? Apa yuk? Kalau saat ibu bilang latihan yuk, jawabannya apa? Play. Play. Mari kita coba. Gitu dong. Wah, oke nih, kita ulang ya. Latihan yuk. Kita coba. Nice, pintar anak-anak ibu. Oke, kita coba ya. Nah, di sini ilustrasinya kita sedang jalan-jalan di luar angkasa. Di situ ada matahari, ada bumi, dan ada bulan. Kita harus menangkap bintang-bintang. Kita coba yang pertama. Oh, bentar ya. Nah, kita terbang dulu ke matahari. Tangkap satu bintang. Hap. Lalu kita buka pertanyaannya. Tapi sebelum kita buka pertanyaannya, Ibu mau bertanya ke siapa ya? Anissa Alfat. Ada Anissa Alfat? Ya, Bu. Oke, apa sih yang dimaksud sama gerhana matahari? Ayo, tadi kita sudah belajar. Apa sih yang dimaksud gerhana matahari? Bulannya ada di tengah, Bu. Kenapa? Bulannya ada di tengah. Oke, betul. Jadi fenomena alam yang terjadi ketika bayangan bulan menutupi
Bumi, pintar. Jadi posisinya bulannya ada di tengah, betul. Oke, selanjutnya kita udah dapat 1 bintang. Kita terbang lagi nih. Terbangnya kita ke bulan. Tangkap bintangnya. Oke, Ibu mau semuanya bilang hap ya ketika menangkap bintang, oke? Oke. Oke, Bu. Oke. Kita tangkap bintangnya. 1, 2, 3. Hap. Oke, kita dapat bintangnya. Bagaimana posisi bumi saat gerhana bulan? Aduh, pertanyaannya ada yang kurang itu. Bagaimana posisi bumi pada saat gerhana bulan? Siapa yang ingin menjawab? Aku, Bu. Ayo. Siapa tuh? Ayo, siapa? Rajiza, Bu. Aziza. Oke. Bagaimana Nur Aziza? Posisi bumi ada di mana nih? Ada Saat di tengah. Saat gerhana Ada di bulan tengah. ya? Yakin. Yakin. Posisi bumi saat gerhana bulan. Yakin nih? Yakin. Oke, nice. Betul. Pintar sekali Nur Aziza. Oke, selanjutnya kita terbang lagi. Destinasi terakhir kita di mana? Bulan. Oke, kita tangkap bintang di bulan. 1, 2, 3. Bilang? Hap. Oke, kita tangkap bintangnya. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika gerhana bulan dan matahari? Jika terjadi gerhana bulan dan matahari, dampak apa sih yang akan dirasakan ketika gerhana bulan dan matahari? Ada yang ingin menjawab? Ayo. Tadi yang memperhatikan. Apa dampaknya ketika terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari? Siapa nih yang ingin menjawab? Coba, kalau tidak ada, sampai hitung ketiga, Ibu tunjuk ya. 3, 2, 1. Oke, Ibu tunjuk. Harus bisa menjawab ini. Bu Guru, Coba. 4 menit lagi, Bu. Siapa? Kenapa? 4 menit lagi ya, Bu. Oke. Alma. Ada Alma? Alma. Oke deh. Karena waktunya sudah mau habis, kita bentar lagi istirahat nih. Ibu aja deh yang menjelaskan. Jadi, yang terjadi ketika gerhana bulan dan gerhana matahari terjadi adalah yang pertama, akan terjadinya suasana yang gelap, baik itu pada saat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Lalu yang kedua, pada saat terjadi gerhana bulan akan terjadinya banjir rob. Banjir rob itu banjir yang besar ya. Dan yang terakhir yang akan terjadi ketika gerhana bulan dan gerhana matahari adalah adanya pasang surut air laut gitu. Oke deh. Kita ternyata teman-teman di sini anak-anak mendapatkan 3 bintang. Wah. Selanjutnya, kesimpulannya apa sih kita belajar hari ini? Kesimpulannya, gerhana adalah suatu fenomena yang terjadi secara alamiah dan itu akan terus terjadi walaupun dalam kurun waktu yang sangat lama. Gerhana matahari dan bulan terjadi di mana? Gerhana matahari dan bulan terjadinya di mana? Di luar langit, luar angkasa gitu. Jadi itu kesimpulannya. Dan kita harus menjaga lingkungan. Karena apa? Karena dampak dari gerhana bulan dan gerhana matahari ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Jadi kita sebagai manusia harus menyeimbangkannya. Menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan.
Jangan suka menebang pohon. Jangan suka apa lagi ya? Apa ada yang bisa kasih kesimpulannya? Menjaga lingkungannya harus apa nih? Ayo anak-anak, ada yang bisa kasih usul? Tidak boleh Harus buang tanam sampah. pohon. Betul, harus menanam pohon. Betul sekali untuk menjaga lapisan ozon kita. Pintar, Feti. Oke, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ingin bertanya? Ibu, ada sesi bumi, gerhana bumi nggak, Bu? Gerhana bumi. Oh, gerhana bumi itu tidak ada. Jadi, yang menutupi bayangan itu kan hanya bumi dan matahari. Dan menjadi pusat tata surya kita itu adalah matahari. Jadi, gerhana bumi itu tidak ada. Adanya gerhana matahari dan gerhana bulan. Karena yang memberikan cahayanya siapa? Kalau gerhana bumi. Nggak ada ya, Bu? Iya, tidak ada. Yang memberikan cahaya di tata surya kita siapa? Matahari. Matahari. Betul, pintar sekali Feti. Gitu. Jadi Feti bisa mengerti? Paham, Bu. Oke, pintar. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup pembelajaran kita hari ini ya. Ibu berharap anak-anak bisa mempelajari materi hari ini dengan baik dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa juga untuk menerapkannya di lingkungan masyarakat. Oke? Oke ya? Oke. Sebelumnya kita kalau sudah membaca Udah doa habis, Bu. sebelum belajar, berarti kita baca doa setelah belajar. Ayo baca doa setelah belajar. Sudah habis ya waktunya ya? Oke deh, yaudah kita membaca hamdalah saja. Bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, dari Ibu sekian dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yarfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke Mbak Reti, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, untuk observer, bagaimana observernya? Observer, apa sudah selesai menilainya? Dikit lagi. Oke, sebentar. Tadi saya lupa share RPP-nya ya, bentar. Gimana ya? Oh, di sini. Ini di-share dulu ke micro teaching. Oke. Bagaimana observer? Sudah selesai kah? Udah. Oke deh. Kalau begitu kita lanjut ke saya lupa. Saya ambil alih lagi ya. Terima kasih banyak Betty. Lupa diambil alih. Kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya ada Syifa Kolbiah. Syifa ada? Ada? Oke. Syifa mau dihitung langsung atau ingin dipresentasikan dulu? Kasihkan dulu. Oke, boleh. Silahkan dipresentasikan dulu. Nanti waktunya akan dihitung.
Oke, sudah terlihat Syifa? Oke, bisa dihitung ya. Oke, dimulai dari sekarang 25 menit. Silakan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitarku. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, dari anak-anak ini ada yang ingin mengajukan untuk membimbing teman-temannya berdoa sebelum Ibu tunjuk. Ada nggak? Ibu, Kau punya telepon nggak? Oke. Rapih, coba ya untuk berdoa terlebih dahulu. Halo, bisa terdengar? Halo. Iya, Bu. dia mau aja. Bisa, Bu. Saya Bu yang doa. Kitanya di bawah nggak? Ada Rati dipersilahkan untuk membimbing teman-temannya berdoa. Oke, Bu. Oke, teman-teman, ayo kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Udah, Bu. Terima kasih untuk Rati. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengabsen kalian semua. Ada nggak teman-temannya yang tidak hadir? Coba dicek. Ada tidak? Ada tidak teman-teman yang hadir? Lukman, Bu, kemana? nggak hadir. Nggak Kemana? tahu, Bu. Nggak Oke, tahu, nanti. Bu. Nah, anak-anak, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu apa sih, Bu? Nah, wujud benda adalah bentuk benda. Sebelum itu, Ibu ingin kalian perhatikan, mengamati gambar yang ada di layar. Ada apa aja nih? Coba sebutin. Ada orang. Ada anak Terus? main layangan. Ember. Ada ember. Ada Terus? bola. Ada Selain payung. ember, Ada bola. Ada layangan. Ada pohon. payung. Matahari. Ada Ember, kipas. Ada payung. Oke. Pohon. Ada Ubur. cumi-cumi. Orang ajaib. Terang. Bintang laut. Matahari. Ya, Ada anak kecil yang pakai baju. ya. Nah, semua benda yang ada di depan ini, semua gambar yang ada di depan ini adalah benda. Nah, ternyata benda ini terbagi menjadi 3 wujud. Ada yang tahu 3 wujud itu apa aja? Nggak tahu, Bu. Ada Ada cair sama gas, bukan, Bu? Ya, benar. 3 wujud benda itu ada cair, gas, dan padat. Kenapa kita harus mempelajari ini? Supaya anak-anak bisa memahami perbedaan 3 wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Ada 3 ya. Wujud benda itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa sih benda cair, benda padat, dan benda gas itu? Yang pertama ada benda cair. Coba Ibu ingin dengar suara Peti baca. Iya, Bu. Coba dibaca. Benda Apa sih benda cair itu? adalah salah satu bentuk dan wujud benda yang berupa cairan. Benda cair memiliki sifat yang tidak tetap dan terus berubah mengikuti wujud dan bentuk wadahnya. Itu apa, Bu? Maksudnya? Iya, terima kasih untuk Peti. Nah, benda cair itu memiliki bentuk dan wujud yang berupa cairan. Contohnya seperti yang ada di gambar ini, yaitu ada minyak, ada air, terus ada apa lagi? Ada yang tahu? Selain minyak dan air, yang bentuknya cair. Kecap. Ibu. Kecap. Rinso cair. Terus apa lagi? Syakil? Ada Susu. Fanta. Es batu. Rinso cair. Es batu itu termasuk uang benda baju. padat berubah menjadi cair. Nah, jadi anak-anak, benda cair itu adalah salah satu bentuk dan wujud benda yang berupa cairan. Contohnya seperti minyak, air, oli, dan yang lainnya. Nah, sifat benda cair, yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, benda cair memiliki isi yang tetap, berubah-ubah, seperti misal minyak yang ada di dalam botol, jika dipindahkan ke dalam gelas, akan berubah bentuk seperti gelas yang ditempatinya. Kemudian ada benda padat. Coba sekarang Nur Ajijah dibaca. Nur Ajijah. Oke, Iya, gak Bu. ada. Ada. Silakan dibaca. Benda padat. Benda padat merupakan benda yang memiliki kekerasan, bentuk, dan ukuran yang tidak dapat diubah. Nah, iya ya, benda padat itu benda yang memiliki kekerasan, bentuk, dan ukuran yang tidak dapat diubah. Contohnya ada pensil, ada buku, terus ada apa lagi yang bentuknya keras dan tidak dapat diubah? Coba. Peti, ada apa aja? Bola, terus Gelas. selain gelas. Iya, benar. Meja. Kaca. Iya, ya. Kaca bisa. Yang bentuknya keras, Meja. HP. HP bisa, ya. Itu ya anak-anak, benda padat adalah benda yang memiliki kekerasan, bentuk, dan ukuran yang tidak dapat diubah. Contoh-contohnya seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, sifat benda padat, yang pertama bentuk dan besarnya tetap. Yang kedua menempati ruang. Yang ketiga mempunyai massa atau berat ketika ditimbang, mempunyai berat. Dapat disentuh dan dipegang, seperti pensil dapat kita pegang, seperti buku dapat kita pegang, memiliki volume yang tetap. Selanjutnya ada benda gas. Nah, sekarang coba Aulia Fahrija tolong dibacakan. Benda gas. Gas dikenal sebagai benda yang asing karena tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Benda gas sebenarnya dapat dirasakan bahkan dicium baunya, seperti benda cair. Benda gas memiliki sifat menempati ruang.
Nah, terima kasih Aulia. Benda gas dikenal sebagai benda yang asing karena tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Contoh dari benda gas yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari apa yang bau? Dapat kita Kentut. cium. Iya, kentut. Terus Balon udara. udara yang ada di dalam balon. Benar ya. Terima kasih untuk Aulia. Selanjutnya ada sifat benda gas. Nah, sifat benda gas yang pertama, mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Yang kedua, bentuknya tidak tetap berubah-ubah seperti benda cair. Nah, anak-anak ada yang mau bermain menjawab kuis? Mau. Mau, Bu. Ya, mau. Ayo kita bermain ya. Coba yang nomor 1, siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab yang nomor 1? Aku, Bu. Ya, Titan. Coba dibaca. Dari gambar di bawah, mana sajakah yang termasuk ke dalam benda cair? Coba mana? Minyak, Bu. Terus jus jeruk. Ya. Terus tinta. Terus? Kecap. Ya. Oli sama jeruk, Bu. Jeruk enggak ding, Bu. Iya, tidak ya. Benar ya, Titan. Dari gambar di bawah ini yang termasuk benda cair yang memiliki bentuk cairan. Yang pertama ada minyak, terus jus jeruk, kemudian tinta, kemudian kecap, dan oli. Terima kasih Titan, 100 untuk Titan. Tepuk tangan dong semuanya. Nah, soal selanjutnya ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab sebelum Ibu tunjuk nih? Aku, Bu. Ada tidak? Aku. Nur Ajijah, coba dibaca. Benda di samping merupakan contoh wujud dari benda itu motor ya, Bu? Iya, motor. Motor itu padat, Bu. Sebentar, maaf. Padat, Coba. Bu, jawabannya. Padat. Kenapa padat? Soalnya motor itu keras. Ya, benar. 100 untuk Ajijah. Tepuk tangan. Yeay. Makasih Ajijah. Soal selanjutnya ada yang mau jawab? Sebelum Ibu tunjuk nih. Coba Ibu mau dengar suaranya Alma. Ada Iya, Bu. Alma? Ada, Ibu. Coba dibaca dan dijawab soalnya. Wujud benda apa yang sedang dipegang oleh gambar di samping? Itu yang dipegang ada kertas sama tas ya, Bu. Itu benda padat. Ya, tas sama tas. Jawabannya Wujud apa? padat. Kenapa padat? Karena keras, Bu. Iya, benar ya. Kenapa padat? Karena tas dan kertas termasuk wujud benda yang sifatnya keras. Soal selanjutnya. Ada yang mau baca untuk soal Soalnya selanjutnya? nggak kelihatan, Bu. Ya, ini sudah ya.
Saya, Bu. Ya, Ibu, selanjutnya, Syakila. benda yang ada pada ruangan ini termasuk ke dalam wujud benda A. Tebal, B. Kuat, C. Padat, D. Gas. Jawabannya C. Iya, benar. Di situ benda-bendanya ada apa aja? Coba. Ada kursi, ada tanaman, ada jendela, ada bingkai, ada papan itu papan tulis Bu yang warna hijau. Iya. Iya Bu, itu. Terus sama apa? Lantai Bu, tembok, dan atap. Keluar Mbak. Ya. Mbak Syakil, maaf diberhentiin dulu. Laptop akunya mati, Mbak. Berapa menit lagi? Syakila masih di mute. Itu 10 menit lagi Mbak. Oh, Pakai HP mungkin bisa. Dipindah dulu Enggak. atau pernah dibuka di HP. nggak bisa. Gak apa-apa lah. Langsung akhirnya aja ya. Langsung boleh, nggak apa-apa. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang 3 wujud benda beserta contoh-contohnya. Nah, untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin tanya dulu nih. Tadi kita belajar tentang apa aja? Tentang benda Benda, Bu. padat, Wujud cair, benda, Bu. sama gas, Bu. Benda. Wujud benda. Wujud benda terbagi menjadi berapa? 3. Ya. Ada apa aja 3 itu? Padat, cair, dan gas. Cair, gas. Iya, benar. Padat, cair, gas. Contoh benda cair apa aja coba yang ada di sekeliling kita, yang sering kita temui, yang sering kita minum? Air. Air. Air, kecap, oli, Susu. sabun cair. Oh, ya susu. Benar ya. Kalau benda padat contohnya apa? Pasti kita sering pakai. Lihat. Iya, ada buku. Terus? Pensil. Kaca. Kaca. Kenapa kita sebut semua itu benda padat? Karena Seperti tidak berubah. Karena Iya. keras. Karena menempati ruang. Dapat dirubah dan menempati ruang. Kemudian ada benda gas. Nah, benda gas contohnya apa aja? Coba. Udara yang Udara. ada di balon. Udara yang ada di ban Kentut. motor. Helium. Iya, udara balon. Iya, helium. Nah, semua itu termasuk ke dalam benda gas. Nah, ternyata anak-anak sudah paham ya, apa saja 3 wujud benda dan benda apa saja yang termasuk ke dalam 3 wujud benda tersebut. Nah, untuk menyempurnakan pembelajaran hari ini, Ibu sudah memberikan soal ke WhatsApp grup. Nanti kalian kerjakan dan minggu depan ketika kita bertemu lagi, Ibu akan periksa ya. Dapat dimengerti anak-anak? Mengerti, Bu? Bisa, Bu. Ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, Ibu harapkan kalian
membaca-baca tentang perubahan wujud benda tersebut di rumah ya, ada di buku tema. Nah, karena di awal kita berdoa terlebih dahulu, nah maka di akhir juga kita harus berdoa. Ada yang ingin membimbing teman-temannya untuk berdoa? Coba sekarang yang pimpin Sarah ini, coba teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yanfa'na wa zidna ilman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yanfa'na wa zidna ilman. Allahumma yanfa'na. Ini yang pimpinnya Syakila. Bukan, Bu, bukan aku. Ada yang mau mimpin berdoa? Kalau Aku. ya Syakila coba pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma yanfa'una wajidna ilman. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Syakila. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran ditutup, Ibu ingin memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih ada sisa 4 menit 30 detik. Oke. Observernya sudah selesai. Menilai dari penampilannya Syifa Qobia. Bentar lagi. Sudah? Suaranya agak itu putus. Udah, Mbak. Sudah. Oke, selanjutnya ya. Kita ada cikgu kita yang hari ini terakhir di hari ini. Itu ada Titan. Titan ada? Titan sudah Iya, hadir? ada. Oke, Titan sudah siap? Insya Allah. Siap. Insya Udah Allah. kedengeran kan ya? Suaranya. Terdengar. Oke deh. Mau dihitung langsung atau mau dipresentasikan dahulu? Langsung aja. Langsung. Oke deh. Sebentar ya. Kita atur ulang dulu waktunya. Oke, di 25 menit dimulai dari sekarang ya. Silakan. Oke. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Sebelum pembelajaran, kita mulakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih. Ulangi lagi ya, kita ucap salam bersama-sama ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, tadi sudah disampaikan materi sebelumnya dengan Bu Guru Syakila dan Bu Guru Syifa. Selanjutnya dilanjutkan dengan Bu Guru Titan ya. Oke. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau mimpin doa? Ayo, siapa yang mau mimpin? Oke, siapa itu? Syifa. Oke, baik Syifa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin.
Amin. Sudah, Bu. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Syifa. Selanjutnya, sebelum memulai ke pembelajaran, apa kabar kalian hari ini? Teman-temannya bagaimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu, sehat dan baik. Alhamdulillah. Sudah masuk semua ya? Lukman dan Zulfa belum masuk, Ibu. Oh, belum. Oke, Saya Ibu juga catat dulu ya. Sebelum memasuki pembelajaran, coba cek di sekeliling kalian ada sampah atau ada kotoran, kita bersihkan dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Dan dimasukkan ke tong sampah, jangan lupa. Sudah anak-anak? Udah, Bu. Oke, selanjutnya pembelajaran kita pada pagi ini kita akan pembelajaran. Di sini ada tujuan belajar yang menjalankan pengalaman dengan yang kedua, menjelaskan hukum melaksanakan kurban dengan benar. Yang ketiga, melafalkan ayat Al-Quran tentang perintah berkurban dengan baik dan benar. Selanjutnya ada menerjemahkan ayat Al-Quran tentang perintah berkurban dengan baik dan benar. Yang terakhir, melafalkan hadis tentang kurban dengan baik dan benar. Ada selanjutnya menerjemahkan hadis tentang kurban dengan baik dan benar. Oke, akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama ada pengertian berkurban. Yang kedua ada perintah berkurban. Yang ketiga ada hukumnya berkurban. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Gambar kerbau ditidurin, Bu. Oh, kerbau ditidurin. Itu mau diapain? Kayaknya mau dibunuh, Bu. Ya, itu proses penyembelihan hewan kurban. Itu contoh dari penyembelihan hewan kurban ya. Selanjutnya kita akan membahas pengertian berkurban. Ada yang tahu berkurban itu apa? Anak-anak? Belum tahu, Bu. Yang lain bagaimana? belum tahu. Belum tahu. Oke. Menurut bahasa, ada pengertian berkurban. Kata kurban berasal dari kata koruba, yakrobu, atau artinya dekat. Dekat apa sih yang dimaksud dekat itu? Maksud dari dekat di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan berkurban. Selanjutnya, secara istilah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu atau hewan yang sudah disyariatkan, yang telah disyariatkan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha, atau juga pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.
kurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha untuk menyemarakan hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Ada Allah. Wow, bagus, masih memperhatikan ya. Berkurban merupakan salah satu syiar Islam yang diisyaratkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan ijma, kesepakatan hukum kaum muslimin. Di sini ada yang tahu nggak hewan apa aja sih yang boleh disembelih? Contoh hewannya. Kerbau. Sapi. Kerbau. Terus apa lagi? Kambing. Kambing. Domba, Domba. Apa lagi? unta, Ayam, ayam. Bisa. ibu boleh. Nah, di sini beberapa contoh hewan yang disunahkan untuk disembelih. Ada kambing, ada domba, ada unta, dan ada juga sapi. Dan masih banyak lagi ya. Nah, materi yang kedua, kita akan membahas perintah berkurban. Nah, di sini, menurut beberapa dalil, perintah melaksanakan kurban. Yang pertama, menurut Arab Latin, fasoli li rabbika wanhar, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Di sini ada juga keterangan melalui Nabi Muhammad SAW dalam hadis juga telah mengingatkan umatnya tentang perintah berkurban. Selanjutnya, di sini ada artinya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Haji riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain dikatakan sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu inna ala kulli ahli yabtin fi kalli amil udhiyah. Artinya, hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkurban. Haji riwayat Abu Daud. Di sini masih kelihatan PPT Ibu. Masih, Bu. Masih, Bu. Kayaknya ada nih. Dulu ya, bersama-sama. Ibu contohkan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ayo, Buru. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, semangat, masih semangat ya. Walaupun udah sore pasti pada letih, lesu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada video sejarah berkurban antara Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sebentar ya. Apakah sudah terdengar? Sudah, Bu. Sebentar. Udah, Bu. Sebentar. Silahkan menonton. Kisah masa kecil Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran atau Mekah.
Hajar sungguh wanita yang saleh. Ketika perbekalannya telah habis dan Ismail kecil terus menangis karena lapar, ia tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Ya. Hajar berusaha mencari air dan makanan untuk Ismail. Ia berlari di antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali, namun tidak ada apapun di sana. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan sebuah mata air yang jernih dari hentakan kaki Ismail. Hajar memandang mata air itu dengan takjub seraya berseru, Zam-zam, yang artinya berkumpullah. Sumur Zam-zam terus mengalir tanpa pernah kering. Para pedagang Arab sering singgah di sana. Mereka menghormati Hajar dan menyayangi Ismail yang sangat cerdas dan santun. Dataran tandus itu kini berubah menjadi subur dan ramai. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, iblis datang dan berusaha menggoyahkan iman mereka. Namun usaha iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah. Ambil dari surat Asy-Syafat ayat 102 sampai 107. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Oke. Anak-anak masih ada nggak nih? Anak-anak. Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, kirain. Oke, masih ada ya. Siapa yang mau
menyimpulkan isi dari video yang telah Ibu paparkan tadi. Siapa? Feti, Syifa, mau menyimpulkan? Sejarah berkurban. Iya, oke. Jadi pada suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk kedua kalinya karena dia sudah yakin ini mimpi dari Allah, akhirnya tersebut diutarakan kepada Nabi Ismail, anaknya. Beliau mengatakan, oleh dan dari kejadian itu berkurban sudah dilakukan sampai sekarang. Suara Ibu masih terdengar? Masih, Ibu. Terdengar kok, Bu, terdengar. Nah, materi yang ketiga, hukum berkurban. Apa sih hukum berkurban? 6 menit lagi ya. Oke. Hukum berkurban menurut jumhur ulama adalah sunnah muqaddah. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah adalah wajib. Allah Ta'ala berfirman, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Jika kalian melihat awal bulan Zulhijjah dan seorang di antara kalian hendak berkurban, maka tahanlah rambut dan kukunya, jangan dihitung. Haji riwayat Muslim. Bagi seorang muslim atau keluarga muslim yang mampu dan memiliki kemudahan, dia sangat dianjurkan untuk berkurban. Jika tidak melakukannya, menurut pendapat Abu Hanifah, ia berdosa. Dan menurut pendapat jumhur ulama, dia tidak mendapatkan keutamaan pahala sunnah. Nah, hukum berkurban dapat berubah wajib bila yang pertama, jika bernazar untuk berquran. Bernazar itu apa ya? Bernazar adalah janji yang harus ditepati dan wajib dilaksanakan. Sehingga ketika seseorang berjanji atau bernazar untuk berkurban, maka ia wajib melaksanakan kurban. Jika ia telah mengatakan ketika menyembelih hewan tersebut, ini adalah udhiyah atau kurban, atau dengan perkataan dengan bermakna sama, maka hewan itu harus dijadikan kurban dan orang itu wajib untuk berkurban karena dia telah mengucapkan nazar tersebut. Nah, syarat berkurban itu yang pertama Islam, berakal dan balik, merdeka, dan mampu untuk berkurban. Sekarang kuis. Di sini ada Syakila nggak? Syakila, tolong jawab pertanyaan yang pertama ya. Ya, Ibu. Coba jelaskan pengertian berkurban menurut bahasa. Apa ayo tadi? Berkurban itu menurut bahasa dekat, Bu. Oke.
Oke, pintar sekali untuk Sakila. Kata kurban yaitu berasal dari koruba, yakrobu atau artinya dekat. Pintar sekali Sakila. Kemudian ada lagi nggak yang mau menjawab pertanyaan kuis selanjutnya? Halo anak-anak, masih ada kah? Aku. Oh iya, Siva. Silakan Siva. Jelaskan pengertian kurban menurut istilah. Siva. Oke, kita ganti ke Nur Ajijada. Nur Ajijah. Nur Ajijah gak ada ya? Oke, di sini ada Ratih. Ada, Ratih. Bu. Oke, Ratih, coba jawab kuis yang kedua ya. Ibu, aku udah ada. Oh, Siva aja, Bu, yang jawab. Oke. Siva, jelaskan pengertian kurban menurut istilah. Ibadah menyembelih hewan ternak. Oke, ibadah menyembelih hewan ternak atau kurban. Ya, benar. Lebih tepatnya beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu yang telah disyariatkan oleh Islam. Selanjutnya, kuis selanjutnya kepada Ratih. Ratih masih ada? Ada, Bu. Oke. Kuis yang ketiga, Ratih. Jelaskan hukum melaksanakan kurban. Hukumnya apa, Ratih? Ratih? Suara ibu terdengar tidak ya? Oke, langsung saja. Hukum kurban itu dinyatakan sunnah mu'akkad menurut jumhur ulama, sebagian ulama. Oke, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, Aul. Aul, kesimpulan pembelajaran hari ini apa, Aul? Iya, Bu. Bisa sebutkan, Aul? Kesimpulannya, Kita tadi belajar apa aja? Ada 3 materi. Kurban, Oke, kita tadi pelajari pertama pengertian kurban. Pengertian kurban, berkurban, hukum berkurban. Oke, sebelum menutup pembelajaran, mau mimpin doa sebelum Ibu tutup pembelajarannya? Ada yang bersedia? Syakila, coba Syakila. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na. Allahumma fa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita sampai Sudah, Bu. pelajaran.
Oke, terima. Mungkin yang ya, walaupun udah sore harus tetap semangat. Oke, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin udah pada lemes ya. Ya udah, Ibu tutup. Maaf jika ada banyak kekurangan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tita. Oke, alhamdulillah. Oke nih, coba tanya dulu ke observernya. Observernya sudah selesai menilainya? Halo, observer. Hai, observer. Dikit lagi, Mbak. Sedikit lagi, oke deh. Nah, berarti nanti pekan depan yang akan tampil adalah Zulfa, lalu 3 teman lagi yang belum sempat tampil. Ada Lukman, Dita, dan Arma. Mohon dipersiapkan untuk pekan depan. Nanti jadwalnya untuk Zulfa dan 3 teman itu. Dan untuk observernya adalah observernya ada Syakila, Syifa, dan Titan untuk pekan depan ya. Jadi untuk teman-teman yang menjadi observer dipersiapkan formnya, dan untuk teman-teman yang menjadi guru dipersiapkan materinya dan juga RTP-nya. Dikembalikan lagi kepada Ustadz. Baik, sudah selesai ya. Kita sudahi kuliah kita pada sore hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Ustadz.